Kalau ngomong soal mancing, pasti kita ngomong soal ikan dan gimana cara nangkepnya. Tentu saja kita butuh senar, kail, umpan, dan juga joran. Kalau reel, masih ada teknik mancing yang nggak pakai reel, contohnya tege. Kalau mancing tanpa joran juga ada, cuman kali ini kami akan bahas secara umum aja, dan kami akan membahas bagaimana cara merawat bambu cendani. Secara umum, teknik mancing di seluruh dunia punya ragam variasi yang hampir nggak terbatas. Yang pasti, kalau di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, tepatnya di Solo Raya dan Yogyakarta, sangat menggemari alat pancing seperti ini. Alat pancing ini punya cukup banyak nama. Cuman kalau kami dan juga di daerah Solo dan Yogyakarta nyebutnya alat ini dengan sebutan joran besutan. Besutan sendiri nggak jauh berbeda dengan joran-joran lainnya. Tentu saja setiap joran punya keunggulannya masing-masing. Kita coba ambil contohnya. Kalau ini baitcaster untuk penggunaan lure dengan akurasi yang tinggi. Tentu saja alat ini punya tingkat kesulitan tersendiri. Kalau yang ini spinning, lebih ke arah all around, pakai semua teknik bisa, dipakai di segala medan bisa, cuman nggak punya akurasi setinggi baitcaster. Lalu ada lagi fly, cuman kalau fly ini lebih expert dan lebih kompleks. Mungkin nanti kita akan bahas sendiri, kita buatkan satu video khusus, mungkin video selanjutnya. Kalau joran besutan, didesain khusus untuk main di kolam yang cenderung kecil dan sempit. Dikhususkan untuk main dengan jarak lempar yang pendek, joran besutan punya kelebihan sangat ringan karena nggak terkena beban dari reel. Joran ini mengutamakan kecepatan, baik dalam durasi fight dengan ikan, maupun kecepatan reaksi menyentak seperti ini. Joran besutan punya variasi grip yang cukup banyak. Variasinya ada yang pakai karet, ada juga yang pakai stick golf. Tapi kalau kami paling suka yang gagangnya pakai bambu cendani. Cuman selain untuk gagang aja, ada juga yang jorannya full dari bambu cendani. Beberapa teman-teman di sini nyebutnya ini joran lajuran bambu cendani. Pemilihan bambu cendani sebagai gagang joran terkadang bisa gampang-gampang susah. Ketika kita milih bambu, kita harus benar-benar paham seberapa kekuatan bambunya dan seberapa kekuatan blank atau joran yang akan kita pakai. Kalau nggak yakin, bisa langsung tanya aja ke penjual bambunya. Karena biasanya mereka udah cukup paham dengan seberapa kuat bambu yang mereka tawarkan. Kalau kami pribadi paling sering belinya ke tempat Mbah Hasung Subowo. Karena menurut kami beliau benar-benar paham dan bisa ngasih keterangan spek dari bambu-bambunya. Udah cukup dengan pembahasan bambu cendaninya, sekarang kita langsung masuk ke bagaimana cara merawat bambu cendaninya. Perawatan bambu cendani itu sebenarnya cukup simpel. Yang pertama, kita harus nyimpen di tempat yang nggak terlalu terpapar sinar matahari, istilahnya tempat yang sejuk, tapi juga nggak boleh nyimpen di tempat yang terlalu lembab. Terus yang penting, kita harus rutin ngoles bambunya pakai minyak. Biasanya pakai minyak goreng atau minyak bekas juga nggak apa-apa. Tujuannya untuk mencegah jamur dan juga untuk merawat atau menjaga supaya warna bambunya tetap coklat atau bahkan bisa lebih gelap lagi kalau kalian mau. Ketika kita mengoles minyak, sebaiknya kita menghindari ngoles minyak di bagian resin karena musuh utama resin sendiri adalah minyak. Dan kalau teman-teman bambu cendaninya atau joran besutannya itu pakai resin dan sering terjadi crack atau pecah kayak gini di bagian resinnya, itu cukup wajar karena di setiap bambu cendani dengan pengolahan kayak gini, itu pasti ada kandungan minyak yang tersimpan dan itu pasti secara berkala akan membuat resinnya pecah. Jadi gimana kalau mau resinnya nggak pecah ya sebenarnya nggak bisa karena memang ya gitu tadi. Dan kalau mau tetap bagus, mau nggak mau kita harus rebuild atau kita harus rombak secara berkala, mungkin sekitar 6 bulan atau bisa lebih ya, mungkin bahkan setahun sekali, itu baru pecah resinnya. Pemberian minyak biasanya kami oles secara berkala dengan jangka waktu paling enggak 1 bulan sekali. Jika pemberian minyaknya rutin, maka warna bambunya akan sangat baik. Selain untuk mencegah jamur, minyak di sini juga bisa menutupi atau menyamarkan lecet dan luka yang berada pada kulit bambu. Luka pada kulit bambu seperti ini biasa disebabkan oleh pemakaian.
Salah satunya adalah mengikat kelosan terlalu kencang menggunakan velcro ataupun karet. Penyebab tumbuhnya jamur pada bambu cendani juga berhubungan dengan cara proses bambunya. Salah satu cara proses bambu adalah dengan direndam menggunakan minyak. Cara ini adalah salah satu cara paling konvensional sekaligus memberikan hasil warna bambu yang paling baik. Dengan proses seperti ini, bambu masih bisa tumbuh jamur karena kandungan air dalam bambunya masih tersimpan walaupun kadarnya sangat rendah. Kebetulan ini kami punya contoh yang bagus banget. Ini dah masuk kategori dari semua kesalahan ini. Nyimpennya di tempat yang lembab, terus udah lama nggak diminyain, sekaligus ini adalah musim hujan. Jadi akhirnya bambu ini padahal barusan sih kami bikin, mungkin baru 6 bulan yang lalu. Di konten kami pun masih jarang pakai bambu ini, baru 2 atau 3 konten. Sekarang jamurnya sampai separah ini, bisa teman-teman lihat. Ya kayak gini kalau nggak dirawat. Efeknya apa ya? Efeknya ada yang bilang bikin lapuk. Oh, ada yang bilang bisa bikin rusak atau bisa bikin lapuk. Ya pro kontra sih. Cuman yang pasti jelek lah kalau kayak gini. Dan lagi ya eman-eman juga. Selagi bisa dirawat mending dirawat aja. Toh juga barang-barang atau bahan-bahan ngerawatnya juga cuman pakai minyak. Warna bambu cendani yang udah diproses sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita merawat dan juga seberapa sering kita mengoles bambunya dengan minyak. Kedua bambu ini adalah bambu-bambu yang sama-sama tua, cuman warnanya bisa dilihat sangat berbeda. Itu karena berapa sering kita ngoles minyaknya dan bagaimana kita ngerawatnya. Kita ambil contohnya bambu yang ini. Ini bambu direndam di tempat Mbah Hasung selama 2 tahun sebelum kami beli. Setelah kami beli, kami simpan di rumah sudah 2 tahun dan cuman kami oles selama 2 bulan sekali. Warnanya jadi sangat baik dan bambu ini juga hampir gak pernah berjamur karena kandungan minyaknya sangat tinggi. Kalau teman-teman pengen bambu yang udah warnanya kayak gini tanpa menunggu lama, tanpa perlu meroses sendiri, biasanya kalau ke penjual itu teman-teman bisa minta yang udah rendaman lama, atau ya kalau datang ke tempatnya langsung aja milih yang warna kayak gini. Tapi ya itu nggak dipengaruhin tua atau enggak, itu cuman bagaimana proses bambunya. Sekarang saya coba tanya ke teman-teman, menurut kalian kedua bambu ini yang mana yang lebih tua? Yang ini warnanya hitam, lebih gede, kalau dijajarin kelihatan. Sedangkan yang ini jauh lebih kecil, warnanya juga jauh lebih cerah. Gimana menurut kalian? Kalau sepengalaman kami, waktu mancing ketemu orang dan bawa misalkan kedua joran ini, pasti orang-orang itu bilang yang ini lebih tua, yang ini kurang tua. Dan kalau menurut kalian jawabannya benar, ya Bambu tua dan bambu muda ditentukan dari seberapa keras bambunya. Bisa juga dilihat dari masing-masing ros tiap bambunya. Kelihatan di sini, ros bambu yang ini agak keriput dan itu adalah salah satu tanda dari bambu yang kurang tua. Sedangkan bambu yang lebih tua nggak akan memiliki keriput seperti ini dan masing-masing ros pasti lebih mengembang. Selain itu, kalau bambunya masih mentah dan belum dipasang, kalian bisa dengar dari seberapa nyaring suara bambunya. Jika suaranya nyaring dan kering, artinya bambu itu lebih tua. Bambu yang bagus adalah bambu yang tua. Semakin tua bambunya, maka akan semakin keras. Kalau semakin muda bambunya, maka akan semakin mudah patah. Sedangkan warna bambu ditentukan dengan berapa lama proses perendaman dan pengolesan bambunya. Sama sekali nggak ada hubungan dengan tua atau mudanya bambu. Kebetulan ini udah banyak joran kami yang mulai berjamur. Kalau udah berjamur kayak gini, yang pertama kita harus hilangin dulu jamurnya. Cara hilangin jamurnya bisa dengan dicuci menggunakan sabun sambil digosok pakai bahan yang halus, misalnya kain atau spons halus, sampai bener-bener nggak ada jamurnya lagi. Baru setelah itu bisa teman-teman bilas dan keringin bambunya, yang penting sampai nggak basah aja. Setelahnya baru kita oles minyaknya kayak gini supaya jamurnya nggak tumbuh lagi. Setelah pengolesan kayak gini bisa kita diemin dan kita ulang repetisinya kurang lebih sebulan sekali. Oke teman-teman, mungkin segini dulu pembahasan bambu cendani dan gimana cara ngerawat dari kami ya ini opini dari Gembong Pancing. Mungkin di luar sana ada yang beda, itu teman-teman boleh sharing aja. Atau kalau menurut teman-teman yang paham, ada yang luput atau misalkan ada yang belum kami bahas,
bisa langsung komen aja. Mungkin nanti bisa jadi bahan konten selanjutnya juga. Sebenarnya kami pengen lebih dalam lagi bahas soal bambu cendani ini, di mana tempatnya, segala macem. Cuman mungkin nggak di video yang ini. Selanjutnya kami mungkin akan coba bareng sama Mbah Asung sekalian supaya lebih mantep gitu pembahasannya. Mungkin kami bahkan sekaligus mau naik ke tempat asalnya bambu cendani ini, di mana tumbuhnya dan gimana panennya segala macem. Nanti kita langsung sama Mbah Asung aja kapan-kapan. Mungkin segini dulu video dari kami, segini yang bisa kami bahas di video kali ini. Ya jangan lupa kayak tadi, komen aja yang kurang apa. Mungkin kita ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya. Dadah!